Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pelajaran, apakah teman kalian ada yang tidak masuk? Dicek dulu, paling kanan, paling kiri, dicek temannya ada yang tidak masuk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Nidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Warzuqni fahma. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mengajak kalian untuk melakukan ice breathing untuk menumbuhkan semangat kalian. Ayo semuanya berdiri. Kawan, kita nyari tahu kekayaan alam di Indonesia. Indonesiaku kaya dan raya, sumber daya alamnya melimpah. Gunung, sungai, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan juga hewan. Itu hanya sebahagian sedang begadai. Gak banyak padi, ubi dan jagung, apa sawit, karet dan kakao adalah contoh kekayaan alamnya. Kami akan selalu menjaga kekayaan alam. Kami akan selalu menjaga dan merawat kekayaan alam. Hore, tangan Baik, pada pertemuan minggu lalu, apakah ada yang ingat kita belajar apa? Ayo, apa Mbak Nabila? Pinter belajar ya tadi malam. Bagus, contoh ya Mbak Nabila. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar IPA kelas 4 bab 5 topik B, yaitu tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan mengamati smart tabel ketampakan alam, siswa dapat menelaah kondisi geografis dengan kekayaan alam daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, apa sih tentang alam dan kekayaan alam itu? Terus yang kedua, kenampakan alam dan manfaatnya terhadap daerah. Ibu minta tolong dari kalian, Mbak Afga sama Mbak Iris, berdiri. Mbak Iris baca yang
yang kiri. Oh iya. Ayo bisa diganti Mas Rio. Terima kasih untuk kembali. Tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia itu memiliki keragaman bentang alam yang berbeda? Dan apa saja tentang alam yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian? Ada yang bisa menjawab? Apa saja alam yang ada pada daerah kalian? Apa? Bagus. Ya, bisa jadi. Bagus. Siapa lagi? Bagus, pintar. Apa sih bentang alam dan kekayaan alam itu? Bentang alam atau kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terhampar. Kekayaan alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Seperti di Kabupaten Bima memiliki bentang alam yang terdiri dari daratan tinggi, daratan rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Pada gambar di pojok kiri bawah, itu ada contoh kekayaan alam yang diperoleh di Kabupaten Bima dengan curah hujan yang rendah. Di Kabupaten Bima, bawang dapat bertumbuh dengan baik. Selanjutnya, pemanfaatan pohon bambu. Yang pertama bisa dijadikan perabotan, casing HP, alat musik, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa pengaruh kenampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Yang pertama yaitu ada pegunungan. Pegunungan merupakan guguran gunung besar dan gunung kecil yang memanjang dan bersambung. Pegunungan dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan juga dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Contohnya seperti Gunung Bromo. Gunung Bromo di Jawa Timur dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang ada di atas permukaan laut yang diukur dari atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian. Contohnya, di Jakarta dapat dimanfaatkan sebagai pusat perkantoran, perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada laut. Pantai dan laut dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga industri, dan lain-lain. Contohnya seperti Selat Bali. Selat Bali bisa dimanfaatkan sebagai jalur transportasi, yaitu dari Jawa ke Bali. Selanjutnya ada danau dan waduk. Danau merupakan cekungan yang terbentuk akibat adanya peristiwa alam sehingga dapat menampung air.
Danau atau waduk bisa dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau Toba, yakni ada di Sumatera Utara, dapat dimanfaatkan sebagai irigasi dan pariwisata. Yang keempat ada sungai. Sungai dapat digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia dapat dicontohkan Sungai Begawan Solo, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai irigasi. Dari materi yang telah dipaparkan oleh Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Coba Ibu tanya ya. Mbak Riris, tadi kenampakan alam yang ada di Indonesia ada 5. Coba sebutkan. Yang kedua, ketiga, bagus, pintar. Berarti Mbak Riris nyimak ya. Selanjutnya Ibu punya NKPD. Ibu bagikan dulu ya, nanti Ibu kasih tahu caranya. Bisa dibuka LKPD-nya. Itu di kotak pertama, ayo kenali aku. Itu nanti kalian tulis gambar tersebut termasuk penampakan alam apa. Pada tabel kedua, kalian deskripsikan tentang penampakan alam tersebut. Terus yang ketiga, tulis manfaat bagi daerahnya. Mengerti? Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan ya. Sudah semua? Ibu minta dari perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan smart tabel penampakan alam. Semua gak apa-apa. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 mau mengasih tahu jawabannya. Penampakan alam. Penampakan alam. Penampakan alam yang pertama yaitu pegunungan. Gugusan gunung besar dan kecil. Penampakan alam yang pertama yaitu pegunungan. Gugus gunung besar dan kecil yang memanjang dan bersambung. Manfaat terhadap daerahnya yaitu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta sektor pariwisata. Kemudian yang kedua yaitu laut atau pantai. Air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan berasa asin. Dimanfaatkan sebagai pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, dan industri. Yang ketiga, dataran rendah, yaitu hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut yang relatif rendah. Dimanfaatkan untuk lahan pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu danau. Yaitu cekungan yang terbentuk akibat peristiwa alam sehingga mampu menampung air. Manfaat terhadap daerahnya yaitu dimanfaatkan untuk perikanan, olahraga, irigasi, pariwisata, dan terakhir PLTA. Yang kelima adalah sungai. Aliran air yang memiliki ukuran cukup besar dan memanjang serta terus mengalir dari hulu ke hilir. Manfaat terhadap daerahnya dimanfaatkan sebagai jalur transportasi perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Sudah, Ibu. Ya. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi agar Ibu dapat mengetahui parameter pemahaman dari kajian. Dijawab dengan benar ya. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Apakah sudah semua? Dikumpulkan di meja tengah. Perwakilan kelompok untuk mengumpulkan ke depan. Terima kasih ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi tadi? Sudah paham semua ya? Oke, pintar. Dari materi tadi yang Ibu sampaikan tentang daerahku dan kekayaan alamnya dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia itu banyak menyimpan kekayaan alam yang patut kita syukuri. Tidak hanya dalam ruang lingkup sumber daya alam, namun Indonesia juga mampu memperlihatkan keindahannya dalam bentuk kehidupan sosial dan budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga kelestarian karena lingkungan merupakan tempat kita sebagai makhluk hidup untuk bertahan hidup. Sehingga sangat penting bagi kita untuk merawat dan melestarikannya dengan penuh tanggung jawab. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.